Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi. Namun sebelum kita melangkah jauh untuk menyampaikan hal-hal yang saya pandang penting dalam video kali ini, kita berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan semesta alam, Engkaulah yang empunya seluruh alam persada yang kami sebut semesta. Karyamulah ini, karya agungmu, yang jiwa kami takjub akan perbuatanmu. Tidak seorang pun manusia yang kau ciptakan mampu menciptakan alam seperti ini. Bahkan kami diciptakan olehmu, ya Allah. Di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini, aku Binsar bersama sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini, kami bersama-sama Tuhan memohon izin kepadamu, agar Engkau Tuhan mengizinkan kami berbicara tentang kemuliaan-Mu melalui pengajaran-Mu yang kami sudah dapat. Karena itu, mampukanlah semua hamba-hamba-Mu yang bersama dengan aku belajar mengenali Engkau lebih dalam, mengenali-Mu Tuhan lebih jauh, agar kami boleh sadar, kami boleh mengetahui bahwa Engkau yang punya hidup. Bapa, di dalam nama Yesus, sertai kami dalam pembelajaran ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang pimpin kami sampai kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh mengimani pengajaran ini, supaya kami boleh hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan kami menjadi milik-Mu kembali, bukan milik dunia. Segala hormat, puji, dan syukur bagi-Mu Bapa di tempat yang maha kudus. Di dalam nama Yesus, kami bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita sukacita. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita. Kenapa? Karena hidup ini sendiri dihidupi. Ya, hidup ini dihidupi oleh Tuhan yang kita nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat, ya toh, kecuali orang-orang tertentu diberikan waktu untuk bisa melihat Tuhan. Dalam bentuk apa? Saya tidak tahu. Nah, saya tidak bawel tentang itu. Yang saya mengerti, saya bagi di sini. Dulu saya tidak terlalu paham. Doa itu untuk apa sih? Ke gereja itu ngapain-ngapain juga tuh. Kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, main gitar, segala macam tuh ngapain? Saya dulu nggak paham. Sungguh. Tetapi usia saya makin bertambah, saya berkeluarga, diberi keturunan, kagum. Semakin mengerti bahwa kita ini kepunyaan pemilik alam. Ya. Ya, saya pelan-pelan ngomong supaya paham. Ya. Kita ini diciptakan ternyata dari debu, tanah, bukan abu. Abu sisa pembakaran. Kalau debu, yaitu partikel halus daripada tanah. Nggak tahu berapa mikron ukurannya. Nggak usah ke situ dipikirin. Pokoknya kamu, saya, debu. Makanya kalau mati kembali lagi menjadi tanah. Ada kata tanah di situ. Berasal dari tanah, kembali ke tanah. Wow, saya kagum. Kenapa nggak kagum? Oh, tanah bisa jadi daging ini loh. Bisa punya jari-jari begini-begini. Ya toh? Kalau dipegang begini, ada yang kasar, ada yang halus. Kok bisa itu loh? Kok complicated? Sangat komplit manusia ini. Punya rasa. Iya toh? Rasa kasih, rasa sayang, itu hati. Kalau mulut, rasa pedas, rasa asin, rasa manis. Ada rasa yang kita bisa tahu itu, yang dialami. Lalu udara itu ada, tapi kalau nggak bergerak, nggak terasa. Begitu bergerak,
udara itu pelan atau cepat kita sebut angin. Angin. Kita katakan, wih, kencang sekali angin itu. Dari mana kita tahu angin? Oh, nggak kita kelihatan. Hal-hal ini kagum buat saya. Dedaunan mulai bergoyang-goyang kencang sekali seperti di TV-TV. Saudara lihat itu. Ada angin tornado, puting beliung di Indonesia, kira-kira begitu. Bisa tercampak benda-benda, diangkat atap rumah, kalau tanggung-tanggung pohon pun kecambut, kerbau pun bisa ditarik pusara angin, terbang ke angkasa, dijatuhkan lagi hancur. Kagum? Saya pengagum. Bapak Saudara, jadi begini, saya akan menyampaikan ini pesan, karena kalau saya bicara-bicara tentang ayat-ayat, kayaknya banyak yang pening. Tahu pening? Diomongin, juga nggak ngerti, kan gitu ya. Saya sampai video saya di hacker itu, sudah 500 lebih video, banyak juga nggak paham. Bukan saya capek, bukan. Saya senang-senang aja ngomong begini tiap hari kalau boleh. Tapi jangan sampai bosan. Sebab misi saya ini membangun saudara punya iman. Membangun Anda yang lagi nonton tuh supaya celik. Celik tuh melek matanya dan melek hatinya. Nggak tahu ngomong apa saya. Pokoknya ngerti. Ngartinya gini nih. Anda bernapas nggak bayar. Satu. Berkedip-kedip matamu nggak bayar. Telinga mendengar nggak bayar. Semua free. Kagum? Nah, itu judulnya video ini. Kagumi dulu Tuhan pencipta dirimu. Kalau Anda nggak kagum, bagaimana mau berteman? Jangan begini kehidupan sehari-hari. Sesudah Anda dililit masalah yang namanya problem dalam hidup macam-macam, baru Anda teriak, di mana ya Tuhan ya? Kok jadi kehilangan? Mau nggak pernah punya? Nyari. Gimana caranya ya ngomong sama Tuhan? Nah, mulai pusing. Mulai pusing. Padahal ketika kita melakukan pekerjaan, secuil pun tidak minta izin seperti doa tadi. Izinkan kami Tuhan mau belajar tentang perintah-perintahmu, nasihat-nasihatmu, kehendak-kehendakmu dari sebagian firmanmu. Nah, saya udah mohon izin tadi. Ya, saya mulai sadari kayaknya perlu deh doa pembuka kayak gini. Untuk mengulik, untuk menyentuh, menyentuh kalian punya feel, kalian punya rasa. Nah, kan harus dirasakan ini. Ya, jadi itu dulu deh. Nanti besok di video berikutnya baru ayatnya kita tabur lagi supaya tumbuh di dalam jiwamu. Kalau diomongin langsung ayat, kamu meledak meletup. Aduh, banyak yang nggak ngerti. Klaim lagi ke saya, Pak, ini maksudnya gimana, Pak? Saya kan udah doa nih, udah minta sama Tuhan Yesus, Pak. Udah 7 bulan, hutang saya tetap aja nggak kurang-kurang. Apa Tuhan tuh milih-milih? Perhatikan ini. Apakah Tuhan tuh milih-milih orang? Yes! Tuhan milih kalian. Ya, aku memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Bagaimana kita milih Tuhan? Tuhan cuma satu. Coba pilih. Anda ke toko sepatu, ke toko baju, ke toko apa saja. Di situ berjejer-jejer model-model sepatu, warna-warna sepatu, harga-harga sepatu. Baju pun gitu. Emak-emak, tas begitu. Jam untuk bapak dan ibu. Kan kita pilih di toko itu. Memangnya Tuhan banyak. Itu sebab ngomong Yesus benar. Aku memilih engkau. Bukan kau yang milih aku. Sudah, sampai situ nggak ngeri. Ngeri. Saya ngeri. Nah, kagumi dulu dunia ini. Ada pepohonan, flora, fauna, gitu aja. Biar cepet. Kagum. Ada saya belajar ikan bernapas dengan insang. Ada yang dengan paru-paru. Bah, sampai saya bilang, bah, saya orang Batak. Ternyata begitu. Itu bawaan sekolah waktu masih SMP. Kemudian diulik lagi dengan otak setelah besar ini. Hebat Tuhan itu ya. Saya mengenal komputer setelah saya besar, kuliah dan sebagainya. Dari mulai laptop. Kok bisa ya? Ditanya gitu. Dicari di Google. Di mana tukang rujak yang paling dekat bisa dia jawab. Yang bisa menjawab segalanya kan Tuhan. Loh, kok Google itu makin mirip-mirip ke situ? Pernah lihat? Di kotak pencarian Google, cari pompa bensin terdekat. Dia jawab.
Dekat gedung ini, nanti ada di jalan ini sebelah kiri Anda ada pompa bensin. Keren. Saudara nanya Google mungkin rajin. Kok nggak nanya Tuhan? Kok nggak nanya Yesus? Padahal ke gereja tiap minggu. Itu loh yang saya pikir miris ya. Saya miris. Dulu saya juga nggak tahu, saya juga tolol. Lama-lama saya pikir, lah ngapain ke gereja nyanyi-nyanyi. Terus ada kor ya. Mari kita dengarkan kor emak-emak, kor bapak-bapak. Sebetulnya pujian buat Tuhan. Apa benar yang nyanyi itu lagi memuji Tuhan? Apa Tuhan udah suka sama kamu yang nyanyi ngapal lagunya tuh? Capek sekali. Besok latihan kor hari Kamis karena akan nanti di gereja hari Minggu. Bla 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 bla. Kamu nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat apa itu aku ndak paham. Ya kan mi fa sol re do re mi fa sol. Oke, satu dua tiga. Pertanyaan buat saya bukan buat Anda, buat saya. Apa yang nyanyi itu pasti ke surga? Apa yang nyanyi itu pasti dikenal Tuhan? Apa yang nyanyi itu tidak punya kebutuhan? Apa yang nyanyi itu tidak punya masalah? Punya. Jangan dianggap kalau mi fa sol begini sama dirikannya terus pulang. Wah, saya sudah menyembah Tuhan. Enggak jelas. Sebab Tuhan bilang, kalau ada keinginanmu berarti minta tolong. Ya kita bicara sakit dulu, penyakit. Ah, jangan terus duit, penyakit aja dulu. Minta tolong, rumah tangga kami acak-acakan Tuhan. Kok saya nggak ada damai sejahtera? Bapak ibu saudara. Jadi saya mau bilang di sini pakai bahasa biasa saja, nggak usah bahasa-bahasa sekolah akademi, pusing saya. Kita ini barbar, tahu barbar? Acak-acakan kita ini hidup. Ya jadi mari saya tuntun, karena saya juga dulu nggak paham. Setelah paham saya ngeri. Kenapa nggak ngeri? Iya ngeri. Ngeri jangan sampai Tuhan tinggalkan kita, sobat. Kalau Tuhan sudah tinggalkan Anda, maaf, mau teriak 7 keliling sampai ke kutub utara, kutub selatan, kau pergi banyak duitmu, kau Tuhan tidak mau dengar. Nanti ayatnya saya tunjukin di video berikut. Ini dulu, ngerti dulu. Kagumi, Anda bisa jalan ke kantor, ke kampus, ke pasar, dan balik lagi. Kau bisa punya memori di sini. Wih, keren, keren, keren. Hah? Iya toh? Sampai saya bilang cari di pencarian Google, ya toh, rumah makan terdekat dari saya. Nggak usah sampai begini, ada asisten Google, diomong, kan ada tanda itu tuh. Mikrofon, tekan. Di manakah pompa bensin terdekat SPBU? Dijawab sama asisten Google. Emang dia Tuhan? Ya, Anda nanyanya di Semarang, dijawab. Anda nanyanya di Jalan Ahmad Yani, rupanya pompa bensin terdekat di Jalan Patimura. Belok sedikit ke kiri, di sebelah kiri jalan Anda ketemu pompa bensin. Keren? Keren. Tuhan bukan. Ciptaan manusia, yes. Sekarang makin ramai ciptaan manusia. Iya kan? AI. Iya. Kecerdasan buatan sekarang di mana-mana, Bapak Ibu kita tua-tua, orang muda, tahu saya. Kita ini sudah gagap gitu ya, lihat kemajuan teknologi. Ada AI, suara saya bisa ditiru oleh mesin. Artificial Intelligence, AI bacanya, AI nulisnya, AI. Wow, kecerdasan buatan Bapak Ibu Saudara yang tua-tua sama saya, orang muda keren. Ya gunakan itu teknologi. Oke, tidak ke sini dulu. Pribadi kita dulu secara natural. Ya, kan dikatakan mintalah apa saja. Kalau saya dulu bangun pagi, masih muda, belum nikah, bangun pagi, siap-siap, ya, terus pergi ke kantor. Entah, kalau saya review sekarang udah tua, tolol amat saya dulu ya. Berangkat aja gitu, habis sarapan, selesai cabut di kantor hahihu pulang waktunya jam 4 jam 5 itu naik taksi atau oplet pulang sudah capek mandi tidur makan. Kerja kita itu nggak ada apa-apanya lama-lama. Saya sadar setelah saya berkeluarga, saya kagum
Ngapain kita di gereja itu? Nyembah pendeta kah itu? Kita pakai lutut kita tuh sungkem, kalau orang Jawa itu sama mbahnya. Ya enggak ada kan. Kita ini dikasih dengkul ditaruh di bawah, pendetanya jatuh. Ya itu kan pemberkatan nikah kudus. Wah, saya pikir nikah kudus. Ternyata setelah saya tahu kudus itu apa, ngeri. Belum kudus kita, ujuk-ujuk pemberkatan nikah kudus. Emang jadi kudus? Enggak juga. Itu yang baru nikah berantem-berantem di rumahnya. Itu fakta. Kita bicara fakta deh. Saya ingin berbicara lebih plong ya, lebih bebas, nggak terikat dengan apa-apa. Saya ngomong faktual tentang hidup. Banyak di antara bapak ibu ini belum ngeh, saya tahu. Saya ngerti ke gereja itu hanya kayak kayak begini kira-kira seperti saya dulu. Ya mudah-mudahan pulang gereja diberkati deh. Kok mudah-mudahan? Nggak ada, insya Allah. Kekristenan pasti sembah dia, ubah cara hidupmu, menyenangkan hati Tuhan, Anda menjadi kekasihnya. Lalu buka hatimu, lalu berkat akan turun kepadamu. Haleluya, itu dia. Terpujilah Tuhan. Nah kita enggak, barbar. Ngomong seenak udel-udelnya itu. Tahu udel? Bodong itu. Lah iya, kemana pergi melangkah nggak minta izin sama Tuhan. Jadi setelah saya ngerti, Bapak Ibu Saudara, saya harus tahu juga. Saya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya jadi ngerti, nggak belajar juga. Alkitab dibuka. Dipelajari, saudaraku. Iya kan? Bukan dipanteng, ini bahasa Jawa, dipantengin, dipelototin gitu. Sambil makan rempeyek atau makan roti, hamburger, dilihat. Kok bisa tuh belajar sambil-sambilan? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau makan roti sambil dengan musik boleh. Kalau sampai Anda baca Alkitab yang harus serius sambil makan rempeyek, konsentrasimu di kacang yang di rempeyek itu. Konsentrasimu pasti di enaknya pizza. Konsentrasi pikiranmu dan rasanya, feel itu pasti ada di hamburger yang harganya 35.000 satu piece. Mana bisa Anda baca kalimat ini. Jika engkau tinggal di dalam aku, tapi dikunyah makanan ini, dibaca aja dalam hati, kan dilihat. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, akan kuberikan kepadamu. Lanjut lagi ke bawahnya, dibarbar, dibaca, dimakan. Habis rotinya capek dia. Tutup Alkitab, berdoa. Terima kasih Tuhan, saya sudah makan roti sambil membahas, mempelajari tentang firman-Mu. Amin. Ada yang begitu? Nggak tahu saya. Nggak paham saya. Serius. Buka Alkitabmu, dituntun dulu. Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, sertai aku dan utus Roh Kudus-Mu, memimpin aku mengenal firman-Mu dan memahaminya. Amin. Itu baru serius. Itu baru serius. Saudara tahu, saudara dipelihara oleh Roh Tuhan serius. Jadi judulnya video ini mungkin akan berlanjut supaya jangan terlalu panjang, nanti dengar juga capek. Nah, kalau Anda sudah punya kesadaran tinggi, sadar itu bisa melihat baik dan buruk. Kita punya roh, ya. Ditambah lagi kalau nanti Tuhan kirimkan lagi Roh Kudus, itu makin keren. Makin keren. Kan Yesus bilang, demi namaku Bapa akan mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan kepadamu. Dicarilah orang siapa yang mau hinggap di situ seperti Bunda Maria, dihinggapi Roh Kudus, diberitahu oleh Gabriel malaikat, Maria, nah gitu. Ya. Betul? Nah kalau kita belum dihinggapi, ya, roh barbar itu yang nongol. Berantem, maki-maki, nudinu, sok pinter, sok kaya, apalah ini aku, mana kamu. Jangan. Kasihan, kamu nanti Tuhan itu kan murka. Anda pikir Tuhan itu baik-baik terus? Enggak, murka. Maha baik dan maha murka. Nah, maka saya takut. Setelah saya makin mengenal Yesus, saya tahu Tuhan Yesus dari Bunda Maria dilahirkan, kemudian dia di Bethlehem dia lahir.
di kandang domba. Tahu saya, tapi nggak kenal sobat. Coba tanya, siapa Yesus itu? Lah banyak nggak tahu. Banyak nggak mengenalnya. Bedakah tahu dan kenal? Beda. Saya mengenal bapakku siapa. Seorang militer, pensiun dengan pangkat bla bla bla, usianya sekian tahun wafat, kebiasaan makanan dan kesukaannya itu apa, ya atau kata-katanya saya kenal, kalau mau murka seperti apa, kalau baik seperti apa, kebaikannya muncul harus bagaimana, kan gitu. Ya iya dong, masa Anda nggak kenal emakmu, bapakmu nggak kenal, wah aneh ini. Kenal. Yang jelas emak bapak semiskin-miskinnya, setolol-tololnya orang tua, pendidikannya serendah-rendahnya, SD doang nggak sampai kelas 6 tamat, tetapi dia berhati mulia. Kenapa? Anda itu dipimpinnya. Dalam ketidakmampuannya seperti orang-orang yang sudah bersekolah di perguruan tinggi sebagai orang tua, ini kelas 4 SD, emak saya kelas 4 SD, bapak saya kelas 6. Sudah? Tapi mereka seorang pendoa, saya tahu. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Iya, tapi ketika muda kita ngapain sih Tuhan? Nggak ngerti juga. Maka saya bilang tadi, kesadaran saya muncul setelah saya dewasa, bertumbuh. Jadi sering sekali orang mengatakan seiring berjalannya waktu. Keren bahasa Indonesia. Seiring jalannya, artinya seiring bertumbuhnya umurmu. Nah itu syukuri, jangan panjang umur untuk apa? Sudah panjang umurnya nggak ada gunanya juga di hadapan Tuhan. Padahal kita ini diluncurkan kalau benda-benda pabrik, mobil yang terbaru diluncurkan dari pabrik, diperkenalkan kepada masyarakat. Saudara diluncurkan dari surga, dipilih dari alam roh menjadi berdaging di rahim emak kita masing-masing, diluncurkan. Tahu-tahu kita babak belur. Nah, Tuhan nggak doyan. Yang doyan begitu iblis. Nah, ya ini manusia begini dikendalikan oleh iblis. Apapun yang akan dikerjakannya, itu titipan roh-roh jahat, roh-roh kenapsuan, roh-roh yang kecurangan, roh-roh pembohong, segala roh yang kusut ada di situ. Makanya ada anak-anak, orang tuanya dibantai. Ah, contoh-contoh itu di TV banyak dikasih lihat. Ya kan? Hampir jarang kelakuan-kelakuan yang baik-baik. Maaf, hampir jarang kelakuan-kelakuan yang pro kebaikan, ya toh, yang penuh kesabaran, penuh dengan muncul di TV. Enggak enak ditonton yang gituan. Yang enak tuh yang barbar. Oh, gini ini ibunya dimaki-maki, emak sama anak sama ibu bertemu di pengadilan. Kok aneh gitu loh. Oke? Jangan rebut hati Tuhan. Iya, orang dalam kehidupan sehari-hari saja ada apa itu namanya, pemilihan pemilu, pilkada apa semacam, kan mengkobarkan semangatnya mencari orang-orang supaya jatuh hati kepadanya, apalah itu namanya ya, tidak tahu. Nah sekarang usahakan Yesus jatuh hati kepadamu, oke? Saya ngomong ini sukacita loh, karena saya nggak punya beban saya ngomong ini. Tapi yang saya sampaikan benar. Saya nggak bohong, saya bertanggung jawab gitu loh. Saya publikasikan video ini karena saya ada di situ, ya, di dalam pengalaman itu. Maka sebagian daripada video ini sebenarnya 60-70% sharing. Tadi saya katakan kan, dulu saya nggak kenal, ya, nggak tahu kayak gimana itu ngadapin Tuhan. Iya kan? Nah sekarang makin tua, bukan sudah mau bau tanah, bukan juga, makin ngerti bahwa apa yang ada padaku harus kusyukuri, terutama napas, Bapak Ibu. Ya, jadi video ini bicara kembali lagi pada pengenalan umum secara general bahwa yuk kita kenali Tuhan itu. Yesus itu siapa sih? Bukan soal dia keluar dari rahimnya Bunda Maria, bukan. Siapa? Kenali, lihat di Alkitab. Ya, aku datanglah. Kan? Yesus sudah berpesan lewat firman-Nya. Di perjanjian baru, sobat, jangan lihat di perjanjian lama. Yesus datang ke bumi ngapain? Pesan yang paling besar buat saya, mencari orang-orang berdosa seperti Anda dan saya.
Kita orang nggak bener. Dicari, kenapa? Karena Gusti Allah yang punya langit dan bumi, punya danau Toba, punya laut dan punya sungai Nil dan punya sungai Bengawan Solo, pengen supaya kita nggak liar, supaya kita nggak diterkam sama roh jahat. Saking cintanya Gusti Allah yang panjenengan dan saya nggak pernah lihat dengan mata Tuhan itu kayak gimana sih, kan nggak pernah lihat. Tapi dan turun Kristus. Dari firman menjelma menjadi orang, keren. Itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Wah, habis nonton video ini belum tentu sadar, belum tentu. Pelan dulu. Nanti waktu mau pergi ke kantor, mau pergi kemana, lalu pikirin, iya, kata Pak Binsar benar juga ya. Hebat otak kita ini, lebih cerdas dari komputer. Ya iya, komputer buatan orang ya. Yang saya buat rekaman ini alat-alat, iya kan? Semua alat, ada kamera, ada mikrofon, ada lampu, ada layar monitor 3, ada CPU, ya kan? CPU komputer itu yang gede, yang di kantor kalian banyak itu. Central Processing Unit. Ada laptop, kan itu kan alat, properti kita, ya kan? Kita punya alat, punya apa itu, doa. Nah, gitu. Kita banyak yang mengabaikan semua itu sih, pikiran kita duit 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 duit, kaya 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 kaya, cantik cantik cantik, bulu mata dipasang segala. Nggak salah, silahkan aja, nggak dilarang. Larangan-larangan kita akan bahas di video-video berikutnya. Mungkin karena itu juga sih ya, video saya dihack, diambil. Ada yang mungkin tidak nyaman ya, karena mudah dicerna, akhirnya buru-buru orang mau jadi Kristen. Karena Kristen adalah kepenuhan kasih, bukan dengki, sirik, benci, dan iri, dendam. Enggak, kasih. Kasih Tuhan dasar. Bapak Saudara, momen video ini sangat menyenangkan hatiku dan kita semua terima baik-baik. Sadari Anda itu buatan Tuhan, itu dulu. Anda tidak bisa bikin Anda sendiri, tidak bisa. Tergantung kepada Tuhan itu sendiri. Anda memang berbakat kaya, jadi kaya. Kalau Anda berbakat miskin, ya jadi miskin. Kan Tuhan memilih siapa yang mau dibikin kaya, siapa yang mau dibikin hancur. Dan Tuhan pilih. Ya, sebenarnya konsepnya Tuhan itu mau kita diberkati, supaya semua jiwa-jiwa yang terberkati bersaksi, hei hei hei, ada Tuhan yang baik, Tuhan Yesus namanya, dia baik loh, minta apa saja dikasih. Aku berdoa sakit perutku sembuh, mamaku kudoakan gitu sembuh loh. Kan jadi saksi, saudara. Ya, oke deh, saya nggak mau berlama-lama. Karena ada suara ke saya lewat WA, Pak, kalau bikin video jangan panjang-panjang. Rupanya dia munyek kepanjangan saya ngomong. Rupanya bagi dia nggak ada artinya. Tapi saya nggak akan diatur oleh mereka. Kalau beliau masih nonton, ini jawaban. Bukan saya manjang-manjangin durasi supaya hebat. Enggak. Aku juga ngobrolnya capek-capek. Nah, sudah. Ya, bukan nggak capek. Saya memberikan kesenangan, kepuasan kepada Anda supaya Anda mengenal Yesus dari pengalaman saya. Bagaimana saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dari hati ke hati melalui doa, by the pray. No, udah anggar jago saya pakai bahasa Inggris lagi. Supaya dalam doa kita menyatu dengan Tuhan. Konsepnya itu. Nggak bisa saudara datang kirim WA sama Yesus. Bilang nomor rekeningmu berapa Yesus. Bisa enggak? Walaupun duitmu kira-kira 7 lemari, 7 apalah itu saya enggak tahu ya. Ah, ah, benar. Duitmu banyak. Yo, saya tidak menghakimi, itu haknya kamu, haknya kalian. Kaya itu kan pemberian, buat saya pemberian Tuhan. Asal jalannya benar kan gitu. Tapi kalau saudara sahabat sana sahabat sini jadi kaya, ya saya minta maaf ya, nggak kita bahas itu. Kecurangan itu roh curang. Tadi kita bilang, jangan ada padamu roh-roh kenapsuan, roh-roh kecurangan, roh-roh yang barbar, roh yang membabi buta. Yang harus adalah roh yang penuh dengan kasih. Saudara yang terkasih, itu dulu ya. Ya nanti kita sambung dengan video berikutnya tentu saja ya, supaya juga jangan terlalu bosan. Pak Binsar
Kita juga tahu kayak begitu-begitu. Dan terus apa yang kalian tuntut? Loh, masa ngomel ke saya? Saya ini tidak dibayar apapun kecuali yang punya empati ya. Saya tidak dibayar. Saya tidak pernah bikin tagihan. Coba Bapak Ibu, ya kan, saya tagih kan enggak ada. Ini bukan sekolah kok. Saya mau berbaik-baik karena saya harus menjadi berkat bagi kalian. Saya harus berguna dalam hidup saya sebelum kematian menjemput saya. Gitu. Tapi kalau kalian mau pesta-pesta tiap hari, nggak salah loh, itu hakmu kok. Mau minum-minum kenyang-kenyang apapun urusanmu. Tapi saya memberikan jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara mau ikut itu? Atau mau ikut ajaran yang sesat? Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah dengerin saya bicara. Saya berharap Tuhan menjamah Anda semuanya dan akan mengutus Roh Kudusnya pada pribadi masing-masing supaya Anda dirombak semuanya, portal-portal ketidakbaikan dilepas, belenggu-belenggu dari roh jahat dilepas. Anda mulai masuk di jalan kebenaran yang dijanjikan Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, jangan lupa, tolong bantu saya di subscribe, like, dan share. Jangan itu pun malas, udah repot kalau gitu. Saya cuma minta tolong. Klik subscribe, klik, like, ya berikan itu, dan bagi-bagi ke teman-teman. Ya, banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, di situ ada nomor telepon saya di video ini. Silakan hubungi saya. Saya tetap jauh. Tapi harap bersabar ya kalau begini. Kadang-kadang sehari masuk 70 WA sehari. Saya udah tua loh. Ya bukan orang muda lagi. Nah, kadang-kadang lebih. Kalau sampai tengah malam saya ratusan. Ada yang saya memilih bukan pilih kasih. Mana-mana yang urgent ya, urgen. Saya pilih yang penting-penting dan baru saya hubungi. Itu perlunya jangan bikin nama palsu. Ada lagi yang kirim berita WA ke saya namanya aneh-aneh. Ya, di profilnya itu udah nggak kebaca. Kalau soal gambarnya pohon keladi, profilnya gunung nggak masalah. Karena menghindari ya para hacker, nanti profil kalian bisa dicomot, diambil jadikan ya nggak masalah. Tapi ketika ke saya sebutkan namanya siapa kan gitu, tinggalnya di kota mana, bukan mau nagih, bukan, supaya saya tahu juga. Oh, nama si Polan tinggalnya di Hong Kong loh, kan gitu nih. Teman-teman yang di Hong Kong ketemu lagi dengan saya Binsar, nama bla 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 di Kuala Lumpur Malaysia. Kuala Lumpur apa kabar? Tetap bersatu di dalam doa kepada Yesus, tetap berharap. Bla 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 di Ambon, hai apa kabar? Bla 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 di Timur Leste, apa kabar Timur Leste? Ya saya harus salam dong, apa kabar? Semua baik ya. Nah, tadi sudah sampai ke sana. Apa kabar yang di Pakistan? Halo, kan gitu. Jadi video saya sudah mengembara ke 44 negara. Saya bangga loh. Bangga benar. Iya, soal mereka bagaimana bisa mengerti kan di situ ada pilihan, bisa diterimakan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Sunda kalau perlu. Bisa, nggak masalah. Apa kabar Cianjur? Yogyakarta, apa kabar semua kota? Aduh, kabar baik semuanya ya. Ya, saya ucapkan semua kepada teman-teman supaya diberkati ya. Jadi berubahlah ya. Jangan terlalu lama lagi. Kita tidak tahu loh kapan kita dijemput. Belum kita bikin yang baik menyenangkan hati Tuhan, kita sudah nggak ada. Jangan. Besarkan hati Tuhan. Ya. Berikan dia sukacita. Tuhan itu perlu beri. Ya. Bapak Ibu Saudara. Dan teman-teman yang sudah diberkati, tuh saya lupa nama kotanya di mana. Nah, ini pentingnya ya. Saya lupa. Nanti di video berikutnya saya sebut. Yang sudah lepas dari kursi roda, selamat, diberkati, sudah bisa Bapak itu berjalan. Yang sakitnya apalah itu saya juga nggak tahu, pokoknya sudah sembuh, kan Pak, saya sudah sembuh, selamat, Anda sudah disembuhkan lewat pembelajaran jarak jauh, lewat video yang diberkati ini. Nah teman-teman yang Timur Leste, wow,
50 permohonan kerja lamaran, capek menunggu. Kemudian kita berdoa kan, Ibu, selamat, Anda sudah bekerja di Timor Leste. That's it. Ya. Yang minta pindah bekerja kejauhan sudah didekatkan ke rumahnya. Tuhan punya acara. Yang tidak punya putra putri sudah diberi ya, lewat rahimnya diberkati. Yang sakit terlalu banyak. Saya nggak ngomong itu. Jadi semua yang sudah mengenal ini, mengenal saya, walaupun sekarang judulnya berbeda menjadi kuasa, nah, tidak seperti kemarin dulu, amin. Kuasa iman Kristen. Iman kita berkuasa. Karena Yesus berkata begini, jadilah padamu seperti imanmu. Haleluya, haleluya. Kalau ada beriman, jadi apapun itu. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita tutup. Bapa Surgawi, di dalam nama putramu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang beberapa menit kami dipimpin oleh Kudus-Mu, dan aku bersyukur teman-teman hamba-hambamu yang menonton di mana-mana tempat, saya tidak tahu, tapi jamah mereka. Kasihani mereka Tuhan yang selama ini berusaha hendak mengenal Engkau lebih dekat, mencari Engkau supaya ditolong dalam perkara hidupnya yang melilit apapun itu, baik itu penyakit, baik itu hutang, baik itu masalah rumah tangganya yang kurang damai sejahtera, dan lain-lain. Tuhan, kami percaya doa ini doa keselamatan. Aku bermohon, Tuhan, kasihani mereka semua yang berharap kepadamu. Dan aku percaya ketika usai video ini ditutup, karyamu, mukjizatmu terjadi bagi mereka yang sedang menonton tadi. Yang sakit dipulihkan, yang belum punya pekerjaan diberikan, yang bermasalah rumah tangganya tidak punya damai diberikan damai sejahtera karena Roh Kudusnya di situ daripada Tuhan, dan semuanya apapun masalah mereka diambil alih beban itu olehmu Yesus, Engkau yang berjanji. Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kuberikan kepadamu kelegaan supaya penuhlah sukacitamu. Kami percaya usai daripada doa ini, pertemuan kami bersuka cita karena beban hidup kami yang menghimpit kami, Tuhan Kau sudah cabut. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Amin.